4 pejabat Polda Kalbar diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Polda karena diduga kuat terlibat dalam kasus perdagangan kayu hasil pembalakan liar di Ketapang, Kalimantan Barat. Selain itu, polisi juga menahan 26 tersangka lainnya, termasuk Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat. Kepala Divisi Humas Irjen Polisi R. Abu Bakar menyatakan keterlibatan sejumlah perwira kepolisian daerah Kalimantan Barat dalam kasus illegal logging terungkap dalam operasi yang dipimpin langsung Kabareskrim Komjen Bambang Hendarso Rabu lalu. Kini 4 pejabat Polda Kalbar telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun Mabes Polri belum bersedia mengungkapkan nama keempat anggota Polri tersebut. Siang tadi petugas Bareskrim membawa para tersangka perdagangan kayu hasil pembalakan liar ke Polres Ketapang. Mereka dipindahkan dengan pengawalan ketat menggunakan pesawat khusus. Di antara para tersangka itu terdapat Kepala Dinas Kehutanan Ketapang, Syaiful, dan seorang cukong kayu bernama Wijaya. Kini polisi masih mengejar Asong Irang, cukong kayu, yaitu Asong dan Akyun, yang diduga sudah melarikan diri ke Malaysia. Akibat pembalakan liar di Ketapang, negara rugi sebesar 216 miliar rupiah. Dan terkait dengan penjarahan kayu hasil hutan, pemerintah memprotes sikap Malaysia yang menampung kayu hasil penjarahan hutan Indonesia. Tidak hanya menampung, sejumlah warga Malaysia pun menjadi cukong atau penyandang dana untuk melakukan penjarahan hutan di Kalimantan. Bagaimana kayu-kayu tersebut bisa dengan mudah lolos ke Malaysia? Berikut penelusuran koresponden kami, Amin Al-Kadri di Ketapang, Kalimantan Barat. Sejumlah warga ini terpaksa menebang pohon yang ada di dalam hutan. Kayu hasil tebangan ini selanjutnya dibawa dengan alat tradisional seperti rel dari kayu keluar dari dalam hutan. Setelah dipotong-potong dengan ukuran tertentu, kayu diletakkan di pinggir sungai. Kayu-kayu jenis meranti, bangkirai, ramin, dan ulin hasil penyerahan warga ini sebagian besar dananya dari para cukong asal Ketapang, Pontianak, Jakarta, dan Malaysia. Di sepanjang hulu sungai Pawan, Kabupaten Ketapang, dapat dengan mudah dijumpai tumpukan kayu milik masyarakat yang baru ditebang, serta tempat-tempat penggergajian kayu di pinggir-pinggir sungai. Kapal-kapal motor yang rata-rata mampu menampung 700 hingga 800 meter kubik kayu terlihat melakukan aktivitas bongkar muat dengan sangat terbuka setelah membayar 120 juta per kapal kepada sejumlah oknum aparat. Tentunya, kalau terlibat ya pasti kita proses, makanya datang ke sini 2 hari yang lalu Pak Irwasul adalah dalam rangka menindaklanjuti tadi. Kalau memang terlibat ada aparat oknum yang ada di daerah sini, pasti akan ditangani seperti halnya di daerah-daerah lain. Setelah lolos dari wilayah Kalimantan Barat dengan menempuh perjalanan laut selama 2 hari, kapal-kapal kayu ini tiba di Sematan Sarawak, Malaysia. Pemerintah pun menyatakan protes keras terhadap Malaysia karena menampung hasil kayu jarahan hutan Indonesia. Akan mengajukan semacam protes ya kepada Malaysia karena mereka menampung kayu-kayu ilegal, dan ini akan kita informasikan ke dunia internasional, dan itu tidak akan memboikot kayu-kayu yang berasal dari Malaysia adalah kayu-kayu dari Indonesia. Inilah pelabuhan Sematan Sarawak, Malaysia. Pelabuhan kecil khusus bongkar muat yang letaknya 110 km dari kota Kuching, Sarawak. Disinilah setiap hari diduga kayu-kayu asal Ketapang dibongkar. Pengiriman kayu hasil jarahan hutan ini telah berlangsung lama. Tiap tahunnya negara dirugikan triliunan rupiah dari aksi tersebut. Saudara, keterlibatan sejumlah oknum aparat dalam praktek pembalakan liar di Kabupaten Ketapang ini membuat kita semua prihatin. Sehingga perlu adanya komitmen yang tegas dari pimpinan masing-masing instansi terkait untuk menindak aparatnya yang terlibat pembalakan liar. Dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, saya Amin Al-Kadri melaporkan.